Kita buat adik tu Yasin, okey? Okey dah. Okey. 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 Apa jadinya jika di sebuah kampung yang sangat agamis tiba-tiba muncul sebuah toko pakaian dalam seksi? Kampung Beras Basah terkenal sangat ketat dalam menindak warganya yang dianggap melanggar norma agama. Namun anehnya, toko pakaian dalam menjadi laris manis setelah salah satu warga membuktikan keampuhan pakaian itu pada keharmonisan rumah tangga. Tentu, tetua kampung tak bisa membiarkan hal tersebut dan meminta imam masjid untuk menghasut warga agar mengusir toko itu. Keseruan apa yang terjadi di Kampung Beras Basah? Berikut ceritanya. Kampung Beras Basah cukup ketat dalam menjalankan aturan agama Islam. Ketika hari Jumat, masjid akan memberikan pengumuman agar warga bergegas untuk menuju ke masjid guna menunaikan salat Jumat. Di setiap sudut kampung tertempel stiker yang bertuliskan Allah Maha Melihat. Bagi siapa saja yang melanggar aturan agama akan mendapat sanksi sosial, yaitu membersihkan kampung. Semua aturan itu diawasi oleh Toh Hasan, sang pemimpin kampung yang sangat konservatif. Kala itu, Yazid, bocah SMA, menggambar wanita seksi di dalam bukunya. Solihin, polisi setempat langsung menginterogasi bocah itu di dalam rumahnya sendiri. Cik In tak suka kau buat benda-benda merepek macam ni. Yazid sendiri tak bisa berkutik. Solihin mengintimidasi Yazid tentang hukuman jika Pak Hasan mengetahui kelakuan anak muda itu. Yazid membela diri jika itu bukanlah gambar tak senonoh, melainkan sebuah karya seni. Solihin yang mendengar itu memberitahu jika Ena, ibu dari Yazid, menelponnya dengan perasaan sedih setelah tahu anaknya menggambar hal tak senonoh. Polisi juga mengingatkan jika ayah Yazid, yaitu Pak Ayub, pasti akan merasa sedih anaknya menggambar hal tabul. Sayangnya, Pak Ayub tak peduli dan masih tertidur di depan televisi. Merasa semua urusan sudah selesai, Solihin pun memberitahu jika kali ini ia tak akan membawa Yazid ke balai dan hanya memberikan sebuah peringatan. Solihin yang bersama rekannya mengamati keadaan Kampung Beras Basah. Sebuah panggilan terdengar dari radio di dalam mobil. Petugas yang ada diminta Solihin untuk datang ke kantor Pak Hasan karena ada sebuah masalah. Solihin sempat menolak karena ia berada cukup jauh dan meminta petugas lain untuk datang. Namun, masalah yang ada pada Pak Hasan berhubungan dengan Azura, anak Solihin. Polisi itu pun bergegas menuju ke kantor Pak Hasan. Pria tua, pejabat desa itu langsung memberitahu jika Azura terlalu liar. Ia membuat poster yang menghina dirinya. Poster itu merupakan keluh kesah yang mana Pak Hasan melarang semua hiburan ada di desanya dan selalu menghukum siapapun yang melanggar. Azura yang melihat itu hanya bisa tertawa. Solihin pun menanyakan pada anaknya apa yang sebenarnya terjadi. Zura memberitahu jika Bu Guru Maimun menggeledah tas miliknya dan hal itu merupakan sebuah pelanggaran privasi. Toh Hasan memberitahu jika Azura sering membuat masalah dan itu adalah pengaruh dari film dan musik yang sering Azura dengar. Dan menurutnya hal itu bukanlah cara muslimah berperilaku baik. Zura pun terpaksa meminta maaf karena telah membuat poster tersebut. Dalam perjalanan pulang, Azura mengungkapkan kekesalannya tentang Toh Hasan yang terlalu berkuasa. Azura menganggap jika Toh Hasan tak berhak memutuskan jika muslimah yang baik dan tidak. Selain itu, gadis itu mempertanyakan tentang wewenang Toh Hasan yang boleh memutuskan apa yang harus didengar dan ditonton. Menurutnya, hal itu sudah termasuk fasis. Solihin memberitahu jika anaknya tak suka dengan peraturan yang ada di kampung untuk mengusulkan pada pejabat kampung setempat. Sayangnya, Azura tak berani mengusulkan pemikirannya pada orang kampung setengah abad. Solihin yang mendengar keluhan sang anak pun berjanji akan mengusulkan apa yang anaknya inginkan. Malam harinya setelah sholat maghrib, Toh Hasan mendatangi Ustadz Fauzi untuk memberikan beberapa koreksi terhadap khutbah selanjutnya. Ustadz muda itu terkejut dengan banyak coretan tentang apa yang tidak boleh disampaikan. Ia memberitahu jika menurutnya jemaah kampung lebih menyukai khutbah yang tidak kaku dan lebih menghibur. Toh Hasan yang mendengar hal itu tentu tak setuju dan menurutnya itu justru membuat warga menjadi sesat. Di tempat lain, Azura malam itu mengaji juz amma. Setelah melihat Solihin pergi, ia bersiap untuk pergi menonton film dan keluar melalui jendela. Sayangnya, Solihin mengetahui perilaku anaknya yang hendak kabur pergi nonton film bersama lelaki.
Solihin memerintahkan anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan tidak keluar malam-malam. Gadis remaja yang kesal itu justru menggoda sang ayah dengan meminta untuk membelikan alat tes kehamilan. Mendengar hal itu, Solihin kesal dan berharap perkataan anaknya hanya sebuah candaan. Panggilan dari kantor terdengar melalui radio. Ada sebuah laporan di mana ada mobil yang berhenti di depan rumah arwah Pak Uteh yang sudah lama ditinggalkan. Solihin diminta mengecek apa yang terjadi di sana. Polisi itu mengkonfirmasi hal tersebut dan bergegas untuk pergi. Zura yang mendengar laporan itu meminta agar diperbolehkan untuk ikut karena bosan berada di rumah. Polisi itu menolak mengajak anaknya dan bergegas pergi ke rumah Pak Uteh. Sesampainya di sana, Solihin masuk dan memeriksa ke dalam. Ia melihat seorang perempuan yang berada di dalam rumah itu. Dengan tenang, Solihin meminta gadis itu untuk segera pergi karena dianggap menerobos rumah orang. Gadis itu memperkenalkan diri bernama Hani binti Abdullah, cucu dari Pak Uteh. Ia datang melihat rumah yang sudah diwariskan padanya. Sembari memberikan dokumen yang sah, Hani balik menuduh jika Solihinlah yang menerobos masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, dari luar Azura datang dan ternyata gadis itu menyelinap masuk ke mobil ayahnya. Merasa canggung, Solihin pun meminta maaf dan bergegas mengusir anaknya untuk segera pergi. Ia memberitahu pada Hani jika rumah itu sudah lama tidak dihuni dan sering mengalami mati listrik. Ia pun menunjukkan sekring listrik di rumah tersebut dan membuat Hani berterima kasih. Ada apa-apa lagi awak nak mansplain dekat saya? Malam itu, Hani yang berada di dalam rumah melihat pasangan suami istri yang sedang berjualan buah di mobil. Pak, suami dari Yem, terlihat memperlakukan istrinya dengan sangat buruk. Hani hanya bisa melihat hal itu dari luar jendela rumahnya. Hari berikutnya, para tukang sudah datang dan merenovasi rumah Hani. Pak Hasan tentu tak bisa tinggal diam dan mengunjungi rumah wanita itu. Sebagai manusia yang paling benar, Hasan pun menyinggung cucu dari Pak Uteh yang tak pernah ziarah tapi hanya menerima warisan saja. Warga ni macam cacing. Bila orang tu dah mati, baru dia keluar. Hani tak terlalu menanggapi sindiran dari Pak Hasan. Pria tua itu mempertanyakan tentang toko yang akan dibuat di rumah dari arwah Pak Uteh. Hani tak langsung menjawab karena menurutnya apa yang akan dibuka akan menjadi sebuah kejutan. Hasan yang mendengar hal itu memberitahu jika ia tak suka dengan kejutan karena takut akan bertentangan dengan aturan kampung. Hani meyakinkan pria tua itu jika apa yang akan dilakukannya tak akan melanggar aturan kampung. Hari demi hari berlalu hingga beberapa warga mengetahui jika Hani membuka toko pakaian dalam. Warga menyinggung keberanian wanita itu dan meyakini jika dalam sebulan toko itu pasti akan ditutup. Solihin yang mendengar keluhan itu tak bisa berbuat banyak dan hanya mengamati apa yang terjadi. Setelah beberapa hari melakukan renovasi, akhirnya toko pakaian dalam Laluna pun dibuka. Hari berikutnya setelah toko dibuka, Hani kembali melihat Yem, namun wanita itu sudah ditunggu suaminya. Zura berkunjung ke toko Hani dan mengatakan jika Tuh Hasan pasti tak suka dengan apa yang Hani buat. Wanita itu tak peduli dan berpikir jika dengan membuka toko pakaian dalam kampung, maka akan merubah pemikiran warga. Azura terkekeh karena ia tahu tak akan ada yang berubah di kampungnya, terutama selagi orang tua itu masih ada. Hani mempertanyakan kedatangan Azura ke tokonya. Gadis itu meminta pekerjaan dan akan membantu Hani karena ia kenal dengan semua orang di kampung. Wanita itu menolak karena nanti Solihin, ayah dari Zura, pasti akan marah. Zura terus merengek agar diperbolehkan membantu di dalam toko itu. Ia menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang ketika ada customer pertama datang bernama Cik Enah. Wanita paruh baya itu berniat untuk membeli celana dalam dengan model biasa. Hani membujuk wanita itu untuk membeli dengan model yang lain. Namun sayangnya, Cik Enah tetap tak mau memakai itu karena malu. Zura terus membujuk dan meminta Hani memberikan diskon. Zura juga mengatakan jika Enah memakai pakaian dalam itu, Pak Ayub pasti akan tertarik. Akhirnya, Enah mau membeli barang itu. Malam harinya, Pak Ayub ketiduran di depan televisi yang menyiarkan tentang kura-kura kawin. Cik Enah yang melihat hal itu teringat dengan perkataan Azura ketika di toko tentang bermesraan dengan Pak Ayub ketika memakai pakaian dalam itu.
Ia pun memakai pakaian dalam tersebut untuk mencuci pakaian. Sementara itu, Hani yang tengah melaju dengan mobilnya terkena tilang karena melanggar batas kecepatan. Solihin yang mengejar pun memberikan tiket yang harus dibayar oleh Hani karena telah melanggar aturan. Pak Ayub yang terbangun dari tidurnya pergi ke arah dapur dan melihat istrinya yang sedang mencuci. Merasa ada yang berbeda dan merah menyala, mereka pun langsung bergulat hingga Yazid yang melihat pun terkejut. Pagi harinya, Cik Enah lebih bersemangat dari biasanya. Ia lebih sering pergi ke Laluna untuk membeli pakaian dalam dengan model lain. Pak Ayub yang mengantar pun turut senang dengan hal itu. Sayangnya, ada satu orang yang tak menyukai aktivitas pasangan suami istri itu, yaitu Tok Hasan. Pria tua itu bersiasat dan meminta Ustadz Fauzi untuk memberikan ceramah yang mengutuk kehadiran toko baru di kampung mereka. Ceramah itu disampaikan ketika sholat dan tentu semua orang yang mendengar merasa terpancing. Ustadz menganggap jika kehadiran toko itu mendatangkan syaitan dan hal tersebut harus disingkirkan dari kampung beras basah. Pagi harinya ketika di toko buah, warga kampung mulai membicarakan dan mencibir Hani, sang pemilik toko pakaian dalam. Ia yang tak tahu tentang ceramah Ustadz pun tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hani berkenalan dengan Yam dan mengajaknya untuk datang melihat ke tokonya. Wanita yang mengalami KDRT tersebut tak bisa datang karena suaminya tak mengizinkannya. Untuk menarik minat Yam, Hani memberikan brosur diskon. Hani melihat ada luka di tangan Yam dan mengetahui jika wanita itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, Hani tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong wanita itu. Tak berselang lama, Azura datang dan menceritakan tentang ceramah Ustadz semalam. Mendengar informasi itu, Hani langsung mendatangi Tok Hasan dan menanyakan apa maksud dari semua itu. Pria tua yang tengah kencing memberitahu jika toko Laluna milik Hani mencemarkan kesucian kampung beras basah. Sebagai tetua kampung yang sok suci, Tok Hasan merasa berhak untuk mengusir toko Hani seperti yang terjadi di toko Hani sebelumnya. Mendengar ancaman dari Tok Hasan, Hani tak takut dan menantang Tok Hasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Pria tua itu pun menunjukkan kekuatannya di mana Hani mendapat hukuman karena masuk ke dalam toilet laki-laki. Ia bersama yang lain harus membersihkan kampung dengan memakai baju oranye. Hani keheranan melihat tingkah Solihin karena pria itu selalu ada di mana-mana. Solihin menjelaskan jika rupa Tok Hasan memang terlihat jahat, namun hatinya lebih busuk. Malam harinya di rumah Solihin, Azura kesulitan untuk meminta izin pergi menonton film dan makan bersama teman lelakinya. Solihin sangat melarang anak gadis itu untuk pergi karena ia tahu pria yang mendekati anaknya hanya menginginkan hal mesum. Azura terus merengek bersikeras untuk pergi. Setiap hari gadis itu meminta sang ayah agar diperbolehkan pergi bermain. Merasa kasihan dengan sang anak, Solihin meminta nama laki-laki yang dekat dengan anaknya. Zura awalnya tak mau mengaku hingga akhirnya ia mengatakan jika Yazid adalah laki-laki itu. Sontak, Solihin tak setuju dan menganggap Yazid adalah remaja mesum. Zura terus merengek meminta izin untuk pergi makan dan menonton film bersama. Sayangnya, Solihin tetap bersikeras tak mengizinkan sang anak pacaran. Siang harinya, Cik Enah yang sedang asik membersihkan ruang siaran didatangi Pak Ayub yang meminta jatah. Cik Enah tak bisa menolak dan mulai kucing-kucingan. Tanpa sengaja, Cik Enah yang terlalu liar menyalakan mikrofon hingga seluruh kampung beras basah mendengar pergulatan siang itu. Pasangan suami istri yang keluar dari bilik sudah ditunggu warga di depan pintu. Celana dalam yang digunakan dalam pertarungan pun terjatuh dari tangan Ayub. Mengetahui kalau itu berasal dari Laluna, ibu-ibu bergegas meminta para suaminya untuk menemani pergi ke Laluna. Hani yang berada di toko sendirian terkejut karena tiba-tiba ramai orang datang untuk membeli pakaian dalam. Mereka memborong semua dagangan yang ada di toko. Dibantu Azura, Hani melayani semua pelanggan yang terus berdatangan. Kesuksesan Laluna langsung terdengar dan menjadi berita yang sangat viral. Laluna merupakan toko yang bekerja sama dengan industri dalam penjara. Semua warga kampung beras basah sangat menyukai dengan perubahan itu. Namun ada satu makhluk yang melakukan siasat untuk menghilangkan kesenangan warga, yaitu Tok Hasan. Semenjak saat itu, kampung beras basah ramai dengan suara dejitan ranjang di setiap rumah ketika malam hari.
Pagi harinya, Hani mendatangi rumah Yam karena wanita itu tak terlihat di toko buah yang berada di depannya. Paat yang merupakan mantan polisi memberitahu jika istrinya tengah sakit. Pria itu mengatakan jika seorang suami harus mengajari istrinya agar taat dan patuh seperti anjing yang selalu menurut pada perkataan tuannya. Hani terkejut dan mempertanyakan KDRT yang dilakukan Paat. Sementara itu, di kantor pejabat kampung, Tohasan merencanakan untuk mengusir Hani karena sudah mengganggu keharmonisan kampung Beras Basah. Menurutnya, kampung mereka sudah sangat berubah dan tak sesuai dengan syariat Islam. Ia berniat mengumpulkan petisi warga. Jika semua setuju, maka Hani akan diusir segera dari kampung mereka. Solihin yang berada di sana justru mempertanyakan tentang petisi itu karena menurutnya toko Hani tak merugikan siapapun. Tohasan sama sekali tak menerima saran dari siapapun dan meminta petisi itu untuk segera dilakukan. Sementara itu, di Laluna, warga berkumpul di sana untuk menjaga toko bersama. Mereka bergosip dan menjodohkan Hani dengan Solihin. Mereka menceritakan jika Solihin dulunya mempunyai istri, namun istrinya itu pergi meninggalkan Solihin dan Azura sendirian. Hani menolak tawaran itu dan meminta mereka untuk menjodohkan Solihin dengan yang lain. Tak berselang lama, Solihin datang. Sayangnya, pria itu tidak memberikan kabar yang baik. Ia menceritakan tentang rencana Tohasan yang berniat mengusir dan menghancurkan Laluna. Sontak, ibu-ibu yang ada di sana geram dengan apa yang dilakukan pria tua yang mengaku sok suci. Enah berpikir keras bagaimana cara agar suami mereka tidak menandatangani petisi menghancurkan Laluna. Tiba-tiba, Azura datang memberikan sebuah ide segar. Ia meminta para istri untuk berdandan dan menggoda malam nanti. Jika lelaki tak mau menolak petisi, maka mereka tidak akan mendapatkan jatah dan harus tidur di luar. Cara itu ternyata sangat efektif. Warga yang tidur di luar berada di warung dan pagi harinya mereka memutuskan untuk menolak petisi pengusiran Laluna. Malam harinya, Solihin yang sedang berkeliling mendapatkan laporan penting dari Laluna. Ia yang datang ke toko itu terkejut karena lampu mati dan juga ruangan berantakan. Hani yang berada di dalam ketakutan karena ada ular yang masuk ke dalam. Dengan perasaan yang berani, Solihin pun mencari ular itu, namun ternyata Dengan tangan saya sendiri. karena permasalahan ular belum selesai, mereka berbincang santai berdua. Hani mengerti betapa Solihin sulit untuk membesarkan remaja perempuan seorang diri. Pria itu memberitahu jika ia tak bisa menerima perubahan yang begitu cepat. Ia selalu teringat ketika memasukkan Zura ke TK dan bermain masak-masakan bersama. Kini gadis itu sudah mengenal cinta-cintaan. Ia takut jika patah hati dan pasti akan menangis terus-terusan di dalam kamar dan hal itu membuatnya pusing. Hani menenangkan Solihin jika Zura tak akan menangis karena gadis itu orang yang tabah. Namun Solihin tidak membicarakan patah hati anaknya, namun dirinya sendiri. Tak berselang lama pawang ular datang dan ular tersebut berhasil diamankan. Setelah semua selesai, Solihin pun pamit untuk pulang. Pagi harinya, Ustadz Fauzi diminta Tohasan untuk menghadap. Pria tua itu meletakkan kotak untuk diberikan pada pejabat daerah yang akan datang. Ustadz itu mengintip isi di dalamnya yang ternyata uang sogokan setelah Hasan gagal membuat petisi mengusir Laluna. Kali ini ia bermain lebih kotor dengan menyogok pejabat daerah agar warga kembali ke jalan seperti yang diinginkan. Merasa apa yang dilakukan Tohasan tak benar, Ustadz Fauzi pun memilih untuk pergi dan tak akan lagi menurut apa yang pria tua itu perintahkan. Malam harinya, Hani yang asik tidur pulas kedatangan Yam yang meminta tolong. Wanita itu ketakutan dan mengaku telah memukul suaminya setelah Paat memukulnya terlebih dahulu. Hani menenangkan wanita itu dan memberitahu jika ia aman berada di sana. Tak berselang lama, Paat datang dengan membawa parang. Ia berteriak memanggil istrinya untuk segera keluar. Keributan itu membuat warga kampung datang dan polisi pun menenangkannya. Agar semua tak berakhir dengan buruk, polisi pun menahan Paat hingga esok hari. Hari berikutnya, Paat datang bersama dengan Tohasan. Pria tua itu meminta agar Yam dikembalikan ke suaminya. Menurut aturan kampung, seorang suami bebas melakukan apapun pada istrinya. Hani yang mendengar hal itu tak terima dan mengatakan jika Yam akan kembali ke rumah ketika wanita itu merasa aman berada di dalam rumah. Tohasan tak mempunyai cara lain dan memilih untuk pergi. Sementara Paat memohon pada pria tua itu agar istrinya bisa kembali karena jika tidak reputasinya di kampung akan buruk.
Tuh Hasan yang mendengar hal itu merasa kesal karena Paat hanya memikirkan reputasinya saja tanpa tahu bagaimana harus bertindak dengan baik. Hari berikutnya Yazid mengajak Zura untuk makan dan nonton film bersama. Solihin merasa tak senang dengan hal itu dan terus mengintimidasi Yazid. Cantik you hari ni. Siapa cantik? Kau jangan macam-macam Ketika Zura berpamitan, Solihin menangis seperti itu terakhir kali ia akan bertemu anaknya. Zura menenangkan sang ayah dan mengatakan jika ia hanya akan pergi beberapa jam. Malam itu, Solihin menangis sendirian di dalam mobilnya sembari melihat foto Azura dari masa ke masa. Hani yang mengetahui jika Zura pergi berkencan menelpon Solihin dan menanyakan sedang menangis atau tidak. Ia mengajak minum kopi bersama di luar rumah karena ia tak bisa meninggalkan Yam sendirian. Solihin pun mengajak duduk berdua di atas mobil. Ia menanyakan lampu laluna yang tak pernah padam. Hani menjelaskan jika dulu di toko sebelumnya ia mempunyai pelanggan seperti Yam yang mengalami KDRT. Namun wanita itu tak bisa pergi kemana-mana karena ada anak. Wanita itu memberitahu selama ia melihat tanda laluna menyinari langit malam, ia akan tahu di mana tempat akan berlindung. Hani memperlihatkan luka bakar di tangannya ketika dulu tokonya dibakar orang tak dikenal. Laporan polisi hanya menyebutkan kalau penyebab kebakaran itu karena konsleting listrik. Ia merasa kecewa karena saat itu tak ada orang yang menjenguknya dan bahkan menanyakan keadaannya sama sekali hingga akhirnya ia pun memilih untuk membuka toko di kampung beras basah. Setelah berbincang santai, Solihin mengajak Hani nonton layar tancap bulan depan. Setelah setuju, Solihin pun pamit pulang. Hari berikutnya, Tuh Hasan mendapat telepon dari pejabat daerah dan memberitahu jika mereka bisa memalsukan nama dalam petisi. Namun sayangnya, Ustadz kampung mengirim surat ke kantor jika ia menarik petisi dan hal itu berdampak buruk. Tuh Hasan bergegas mendatangi Fauzi yang sedang berlatih khutbah. Ia langsung mengintimidasi Ustadz yang menarik petisi dukungan mengusir Laluna. Ustadz itu memberitahu jika ia tak mau melakukan cara curang untuk menyingkirkan Laluna. Bukan saya patut jawab ke Allah ke tu? Beberapa hari setelahnya, acara layar tancap pun digelar dan semua warga datang untuk menikmati hiburan itu. Sementara Azura justru berada di dalam Laluna. Pat datang ke toko itu hingga tak berselang lama, kebakaran hebat pun terjadi. Solihin yang mengetahui anaknya tidak bersama Yazid bergegas masuk ke dalam toko. Kebakaran hebat pun menghanguskan toko itu, namun untungnya Azura berhasil selamat. Tak hanya Hani, semua warga kampung merasa sedih atas kebakaran yang terjadi pada toko Laluna. Mereka selama ini mengalami hal bahagia ketika Laluna ada di sana. Zura yang dirawat di klinik desa didatangi Solihin yang mengatakan jika Paat membeli 2 jerigen minyak tanah sebelum insiden kebakaran terjadi. Ketika malam semakin larut, ia melihat suaminya datang dengan menodongkan pistol. Pria itu mengajak istrinya untuk pulang bersama. Yam kini tak takut dan meminta suaminya untuk membunuhnya saja. Ia merasa lebih baik mati daripada hidup dengan Paat. Suara tembakan terdengar membuat Hani dan Yazid bergegas keluar. Paat pun diringkus dan dimasukkan ke dalam penjara. Pagi harinya, Hani dan Solihin mengais yang tersisa di bangunan Laluna. Hani kini tinggal bersama dengan Yam. Wanita itu gantian menyemangati Hani dan berniat menjual kedainya untuk membantu Hani membuka toko Laluna lagi. Ia memberitahu jika Hani pergi dari kampung maka Tuh Hasan akan menang dan kampung akan menjadi terbelakang kembali. Perkataannya memberikan secerca harapan Hani untuk memulai hal yang baru. Malam harinya Solihin kembali memeriksa Laluna dan ia menemukan sebuah benda penting. Tak berselang lama, Tuh Hasan meminta Solihin untuk datang ke kantornya. Tuh Hasan menanyakan apa yang Paat katakan di kantor polisi. Solihin memberitahu jika Paat mengaku merencanakan pembakaran itu namun bukan ia yang membakarnya. Hasan mengintimidasi Solihin agar permasalahan kebakaran tak berlanjut. Ketika Hasan hendak merokok, Solihin memberikan korek yang ia temukan di Laluna. Korek itu milik Tuh Hasan yang ternyata pria itulah yang membakar kedai Laluna. Hasan mengatakan jika ia tak tahu Zura ada di dalam. Jika ia tahu, ia tak akan membakar kedai Laluna. Hasan meminta Solihin untuk diam dan tak memberitahukan apa yang terjadi, terlebih bukti korek sudah ada di tangannya. Hasan dengan percaya diri mengatakan jika dirinya adalah pemimpin kampung dan tak ada yang bisa menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Sayangnya semua perkataan dari Hasan tersiar di seluruh kampung hingga semua warga tahu apa yang terjadi. Pria tua itu pun bergegas keluar berniat untuk kabur.
Ustadz Fauzi datang menghadang dan akhirnya Tok Hasan ditangkap. Hari berikutnya, Hani berpamitan untuk pergi ke Kuala Lumpur pada Azura. Sebelum pergi, Solihin mengajak Hani untuk pergi bersamanya. Ia ingin menunjukkan sesuatu dan membawanya pergi ke toko Laluna. Terlihat semua warga berbondong-bondong kerja bakti membangun Laluna kembali. Semua warga Beras Basah kini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Solihin menjadi tetua kampung menggantikan Tok Hasan. Sementara pria tua Hasan kini menjadi penjahit pakaian dalam untuk Laluna di dalam penjara. Dan film pun berakhir. Sebuah cerita yang cukup menarik di mana kampung Beras Basah dikendalikan satu orang yang mengaku paling agamis namun hanya orang munafik yang ingin mengendalikan tindakan warga kampung. Pria tua itu menolak perubahan dan lebih menyukai jika kampungnya tertinggal dan menganggap apa yang terjadi adalah sebuah kebenaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Yaw, 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 bermau, itu ketarik.